Berkibarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah SPD IGR, tugas di SDN 1 Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Saya akan melakukan dedikasi nyata dalam bentuk praktik baik dengan tema Intan Komala yang berakronim dari intensitas kegiatan kokurikuler lintas mata pelajaran di SDN 1 Sugian. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bersifat penguatan, pendalaman, atau pengayaan materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kelas. Permendikbud nomor 13 tahun 2025, pemerintah mendorong kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler harus membantu memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Di SDN 1 Sugian, karakter siswa belum terintegrasi secara sistematis. Oleh karena itu, program Intan Komala hadir sebagai solusi kokurikuler lintas mata pelajaran di SDN 1 Sugian. Program Intan Komala ini merupakan inisiatif yang dirancang oleh kami para guru SDN 1 Sugian melalui wadah kelompok belajar atau kombel sekolah. Dalam forum kombel ini, kami secara aktif berdiskusi, bertukar pikiran, serta saling memberi masukan dan saran. Setelah konsep program ini dirumuskan dalam kombel, saya melanjutkan langkah dengan menyampaikan dan mendiskusikan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan arahan serta dukungan. Tidak terhenti di situ, saya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dan berdiskusi langsung dengan pengawas pembina kecamatan guna mendapatkan bimbingan serta penguatan terhadap program ini. Dengan kolaborasi yang baik antara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, program Intan Komala akhirnya dapat disusun secara lebih matang. Tahap kegiatan Intan Komala. Yang pertama, saya membuat buku penghubung yang diberi nama Buku Perasaan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun undangan resmi untuk kegiatan sosialisasi buku perasaan. Undangan ini kemudian saya bagikan kepada para siswa untuk disampaikan kepada orang tua. Keesokan harinya para orang tua hadir di sekolah untuk mengikuti rapat yang telah dijadwalkan. Dalam kesempatan tersebut, saya langsung melakukan sosialisasi mengenai konsep, tujuan, dan manfaat buku perasaan. Saya menjelaskan bahwa buku ini akan menjadi jembatan komunikasi antara guru dan wali murid dalam memahami kondisi perasaan anak-anak selama di rumah maupun di sekolah. Saya juga menyampaikan cara pengisian buku perasaan khususnya pada bagian respon harian dari wali murid. Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon yang positif dari para orang tua. Mereka menyambut baik inovasi ini dan siap untuk bekerja sama dalam mendukung tumbuh kembang emosional anak-anak melalui buku perasaan. Tahap 2, pembuatan buku perasaan. Buku ini adalah media komunikasi harian antara guru dan wali murid, berfungsi sebagai CCTV mini. Catatan ini ditulis setiap hari oleh guru mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Tahap ketiga, penyerahan dan respon wali murid. Setiap hari Sabtu, buku perasaan akan dibawa pulang oleh siswa dan diserahkan kepada orang tua atau wali. Orang tua atau wali kemudian membaca catatan guru, memberikan respon balik baik berupa apresiasi, masukan, nasihat, atau dukungan terhadap perilaku anak, dan menandatangani sebagai tanda keterlibatan. Hal ini menciptakan dialog dua arah dan monitoring perilaku anak secara terus-menerus. Tahap keempat, refleksi dan penanaman nilai. Ini dilakukan di pekan berikutnya. Guru membahas isi buku perasaan bersama siswa di awal pekan di setiap hari Senin pagi, terutama jika ada peningkatan perilaku positif dan penurunan yang perlu diatasi. Kegiatan ini dilanjutkan secara berulang setiap minggu agar menjadi kebiasaan jangka panjang. Hasil pelaksanaan, setelah diterapkan selama beberapa waktu, kegiatan Intan Komala melalui media buku perasaan menunjukkan sejumlah capaian positif baik dalam aspek perilaku siswa, peningkatan kesadaran siswa terhadap sikap dan adab siswa menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap karena mengetahui bahwa perilaku mereka diamati dan dicatat. Kami di kelas sering saling bully meskipun hal sepele dan sederhana. Semenjak adanya buku perasaan, kami lebih bersahabat. Kegiatan kedua adalah BTQ yang berakronim dari Baca Tulis Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membina kemampuan baca tulis Al-Quran di SDN 1 Sugian. Dalam menjalankan program BTQ dengan pengelompokan dan pembinaan sebagai berikut. 1. Kelas Iqra. Kelas Iqra dibina oleh beberapa guru kelas rendah, yaitu guru kelas 1 sampai guru kelas 3. Di dalam kelas masing-masing fokus pembinaan adalah pengenalan huruf hijaiyah dan dasar membaca Al-Quran menggunakan buku Iqra. Kedua, kelas Al-Quran.
Kelas Al-Quran dibina oleh beberapa guru kelas tinggi, yaitu guru kelas 4, 5, dan 6 di dalam kelas masing-masing. Pembinaan difokuskan pada kelancaran membaca Al-Quran, pengenalan tajwid dasar, dan latihan membaca mashaf. Ketiga, kelas tahfiz dibina oleh guru agama Islam khusus dengan fokus pada menghafal ayat-ayat Al-Quran secara bertahap dan pembinaan karakter religius siswa. Setiap kelompok mendapatkan jadwal pembinaan rutin dan pendampingan khusus sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Hasil yang dicapai dalam program Baca Tulis Quran dengan pembagian kelas dan pembinaan yang jelas memberikan hasil sebagai berikut. Siswa kelas rendah mampu mengenal dan membaca huruf hijaiyah dengan baik setelah mengikuti kelas Iqra. Siswa kelas tinggi mengalami peningkatan dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar serta lebih lancar dalam membaca mashaf. Siswa kelas tahfiz menunjukkan kemajuan dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran serta peningkatan sikap disiplin dan religius. Semenjak ada program BTQ, saya jadi hafal banyak juz 30. Ini sebagai tabungan saya untuk lanjut sekolah ke pondok. Kegiatan terakhir adalah kegiatan English Club. Di SDN 1 Supian, selain pramuka, sekolah juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler English Club yang berfokus pada peningkatan kemampuan berbahasa Inggris siswa melalui pendekatan yang kreatif, komunikatif, dan menyenangkan. Seiring dengan semangat merdeka belajar dan penguatan kompetensi literasi siswa, kegiatan English Club telah diintegrasikan sebagai kegiatan co-kurikuler sekolah. Pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan sekolah seperti guru yang memiliki kompetensi bahasa Inggris, antusiasme siswa, serta dukungan sarana belajar yang memadai menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan English Club dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa dalam berlatih berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis bahasa Inggris secara aktif. Tahapan kegiatan English Club. Kegiatan English Club sebagai program co-kurikuler SDN 1 Sugian dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama, penyampaian materi oleh guru dan pembina ekstrakurikuler. Kegiatan diawali di dalam kelas, di mana guru bersama pembina ekstrakurikuler menyampaikan materi dialog sehari-hari dalam bahasa Inggris. Yang kedua, presentasi siswa di depan kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian, kemampuan berbicara siswa di depan umum. Hasil dari kegiatan English Club SDN 1 Sugian adalah Sejak ada program English Club, saya lebih percaya diri dan bisa berbicara bahasa Inggris meskipun sederhana. Semenjak ada buku penghubung yang diberikan sama wali kelasnya, anak saya sekarang banyak perubahan. Perubahannya yang pertama yaitu yang dulunya sering pegang HP, sekarang tidak lagi karena dia takut dicatat oleh wali kelasnya. Yang kedua, setoran yang belum dihafal kemarin, sekarang alhamdulillah sudah ada hafalannya yang disetor ke guru agamanya. Dan yang ketiga, hal-hal yang positif sekarang diperbanyak, hal-hal yang negatif sekarang dikurangi. penutup. Program Intan Komala merupakan wujud inovasi pendidikan sekolah dasar dalam membangun karakter kuat melalui kegiatan co-kurikuler, lintas mata pelajaran yang menyatu dalam semangat pembelajaran mendalam. Melalui kegiatan buku penghubung, baca tulis Al-Quran, dan English Club, peserta didik tidak hanya dibekali kecakapan spiritual dan global, tetapi juga tumbuh sebagai pelajar berkarakter, adaptif, dan berdaya saing. Tunjukkanlah kepada dunia. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini ada manfaatnya bagi kita semua, tidak hanya di SDN 1 Sugian, tapi di sekolah-sekolah di seluruh kecamatan. Terima kasih, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaraskan